Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan salam sehat teman-teman semua. Semoga di hari yang baik ini kita senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan penuh kesiapan untuk memulai satu tahap penting dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan, Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Kemudian yang kami hormati narasumber kegiatan pembekalan teknis program penguatan profesi kependidikan, yaitu Bapak Doni Febrian Asadimas MM, serta yang kami banggakan seluruh mahasiswa peserta program penguatan profesi kependidikan semester genap tahun ajaran 2005-2006. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam kegiatan pembekalan teknis mahasiswa program penguatan profesional kependidikan atau yang biasa kita kenal dengan istilah P3K. Kegiatan ini kegiatan ini bukan sekedar agenda formal, tetapi menjadi ruang awal bagi para mahasiswa untuk memahami peran, tanggung jawab, serta kesiapan diri dalam menjalani program P3K ke depannya. Harapannya, melalui pembekalan ini, seluruh peserta dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait program P3K ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, saya hampir lupa memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dwi Lestari Yuniawati atau biasa yang dipanggil Ibu Yuni dari Divisi Profesi Bidang Kependidikan yang pada kesempatan hari ini akan membersamai rekan-rekan sekalian sebagai pembawa acara. Mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita simak bersama-sama sambutan sekaligus pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi Profesi Kependidikan, yaitu Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Sebelumnya, saya izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak Dr. Asep Suryana. Siang Bu Yuni. Baik, Pak. Baik, Bapak, untuk mempersingkat waktu, Pak, saya persilahkan Bapak untuk memberikan pengantar dan sambutan kepada rekan-rekan mahasiswa. Silakan, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak Asep. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bu Yuni yang saya hormati, Pak Doni yang saya hormati, serta teman-teman staf PPGJK, Probidik dan uh, Pro, Probiah, Probiah ya Pak. Probidik dan Probiah yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan siang ini, semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan tentunya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang paling tinggi yang kita dapatkan adalah nikmat sehat sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul pada acara pembekalan untuk kegiatan P3K. Selanjutnya, eh, mari kita memulai kegiatan P3K ini dengan tentunya mempersiapkan diri ya bagi mahasiswa untuk bisa dengan optimal menyelenggarakan kegiatan P3K di sekolah. Kenapa saya katakan optimal? Yang pertama, tentu ini sangat bergantung kepada teknis yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa. Bukan hanya sekedar harus dikuasai, akan tetapi harus dipahami, dimulai dari pendaftaran, kemudian kontrak kredit gitu ya, sampai dengan nanti Anda sekalian melaporkan. Yang kedua, tentu persiapan secara psikologis. Karena Anda akan datang ke sekolah, Anda akan menjadi orang dewasa yang hadir di dalam kelas. Anda menjadi orang dewasa yang hadir di sekolah.
ya. Ketika kehadiran Anda di sekolah ataupun di kelas sebagai orang dewasa, tentu hal ini harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, baik fisik maupun psikologis. Saya akan memulai sedikit menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis yang nanti akan diperkuat oleh Pak Doni untuk lebih detail dari awal sampai akhir yang harus dilakukan. Hal teknis yang penting yang menurut saya menjadi bagian yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa adalah keterampilan dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran yang sudah dipraktekkan ketika melakukan micro teaching ataupun mata kuliah belajar dan pembelajaran yang ada di setiap prodi masing-masing, coba itu dipelajari dan kemudian dikembangkan atau juga mulai searching ya rencana pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah sesuai dengan bidang studinya. Sehingga ketika guru memberikan kesempatan kepada Anda untuk membuat rencana pembelajaran akan dengan sangat mudah oleh Anda dibuat dan kemudian dipraktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu secara teknis gitu ya, Anda juga harus mempersiapkan eh, hal-hal yang sifatnya eh, sumber daya yang dimiliki karena ada yang dari rumah, dari kosan, dari tempat tinggal itu ada yang dekat, ada yang jauh. Terlebih dengan kondisi cuaca yang sekarang, tentu secara teknikal harus dipersiapkan. Kalau harus sampai di sekolah itu lebih pagi, ya mungkin dari rumah harus dipersiapkan juga lebih pagi. Kalau di sekolahnya diberi kesempatan lebih agak siang, ya harus dipersiapkan lebih agak siang. Apakah berkendaraan motor, mobil, ataupun menggunakan kendaraan umum, gitu ya, yang memungkinkan Anda bisa sampai dengan selamat. Yang kedua, tentu yang harus dipersiapkan adalah sisi psikologis Anda. Anda adalah orang dewasa yang nanti akan dipandang orang hebat oleh mahasiswa di sana, oleh siswa di sekolah. Oleh karenanya, hal itu harus sudah mulai dilekatkan kepada diri Anda dari sekarang. Kalau ada yang anak bungsu, maka ke sekolah itu tidak ada ceritanya lagi anak bungsu kan gitu ya. Anak bungsu yang cengeng, anak bungsu yang cengengesan, anak bungsu yang selalu dimanja oleh orang tuanya. Saya kira ketika ke sekolah hal itu juga akan hilang semuanya. Oleh karenanya persiapkan secara psikologis karena mungkin anak di sana sangat berbeda-beda. Kita belajar kepada guru-guru yang sudah lama mengajar di sana. Satu, tentu mereka berhadapan dengan eh, berbagai tipe ciri anak. Yang kedua, ternyata juga ketika jadi guru banyak yang tersandung oleh hal-hal yang sifatnya tidak bisa sebetulnya bisa dijaga dari awal. Contoh misalkan yang pertama etika. Nah, oleh karenanya saya berharap Anda nanti menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan kemudian beretika dengan baik di sana. Yang kedua, eh, tentu sisi kedewasaan nanti harus dipersiapkan. Sisi kedewasaan ini dikaitkan dengan etika, maka tentu Anda harus mempersiapkan bagaimana caranya menjaga diri dengan baik di hadapan orang lain, juga menjaga nama baik universitas ini. Nah, oleh karenanya tentu ini menjadi bagian yang secara psikologis harus kita persiapkan. Kenapa saya berkata begitu? Karena walaupun persentasenya sangat sedikit, karena saya sangat paham Anda ini adalah orang-orang hebat, orang-orang baik. Ya, tapi satu kemudian itu menjadi tidak bagus bagi semuanya. Contoh misalkan dijaga ya, yang laki-laki ataupun yang perempuan yang ngajar di SMA, yang ngajar di SMK, ya di sana ada anak-anak SMA, anak-anak SMK yang umurnya mungkin tidak berbeda jauh dengan Anda, gitu ya. Jaga itu ya, saya tidak bisa menghalangi kalau Anda menyukai yang lainnya tidak jadi masalah, itu silahkan. Tapi ketika kedudukannya Anda sebagai seorang guru, tentu hal itu harus dijaga. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya,
dalam kerangka hubungan dengan guru, ya. Mereka adalah orang dewasa yang memiliki kapasitas yang baik dalam pembelajaran dan tentu kita harus menghormati mereka sebagai orang tua. Dan kemudian pun saya tidak bisa menghalangi bahwa ketika ada hubungan spesial dengan guru juga itu dibangun dengan sedemikian rupa, saya tidak bisa menghalangi. Akan tetapi tentu etika dan peraturan yang harus kita lihat. Peraturan seperti apa ya tentu di sekolah ada dan kemudian etika seperti apa kalau sudah etika bukan hanya di sekolah tapi etika itu dibawa keluar juga ya banyak kasus yang kemudian mengharuskan saya untuk mewakili UPI untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang terjadi. Mudah-mudahan di tahun ini eh, terkait dengan Anda yang melakukan kegiatan tidak ada hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir tentu juga harus dijaga harapan orang tua kalian bahwa ini adalah bagian dari sebuah praktek untuk menyelesaikan studi dan kemudian ke depannya orang tua kalau yang menginginkan Anda menjadi guru ataupun menjadi tenaga pengajar di institusi pendidikan, saya kira ini adalah tempat praktek yang terbaik untuk dilakukan. Jangan kemudian ini menjadi alat bagi Anda untuk memungkinkan bisa apa ya menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh orang tua dan kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bagus. Karena ada kasus juga di dalam kegiatan P3K ini diantaranya ya eh, satu P3K-nya tidak dilakukan, akan tetapi ke orang tuanya kemudian meminta banyak uang, sumber daya yang lainnya sehingga menghabiskan uang. Kasihan orang tuanya. Dan kemudian tidak selesai dilakukan. Saya kira masih panjang yang harus dilakukan Anda. Setelah ini Anda menyusun skripsi, menyusun karya tulis, coba itu selesaikan. Bahkan mungkin bisa lebih bagus ketika Anda berada di sini, Anda menyusun skripsi dengan baik, sesuai dengan keadaan lapangan Anda di sekolah mana Anda tempat berpraktek. Ketika pulang, maka skripsi itu selesai, Anda P3K juga selesai, dan kami dengan sangat mudah untuk memberikan nilai. Kalau yang dikonversinya ke mata kuliah universitas, saya senang gitu kalau semuanya tulisannya lulus, tidak ada tulisan tidak lulus. Dan yang kedua, kalau yang dikonversi ke mata kuliah program studi, kan enak ya kalau nanti dosen-dosennya dibantu oleh Anda memasukkan nilainya tidak susah. Memasukkan nilainya tinggal mengklik satu huruf saja. A semuanya. Kan bukan main ya. Kalau kliknya A semuanya kan eh, bagi kita sangat senang Anda melakukan kegiatan dengan baik dan benar. Bagi orang tua Anda menjadi harapan yang sangat baik bagi mereka dan bagi institusi, institusi dengan sukarela dan baik memfasilitasi Anda dari awal sampai akhir kegiatan P3K ini. Barangkali yang terakhir, semoga kegiatan ini diridhoi oleh Yang Maha Kuasa dan saya berharap hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Yang jauh rumahnya ke tempat sekolah selalu diberi keamanan di jalan, diberi keamanan di sekolah, diberi keamanan, kemudahan, kesehatan di jalan. Yang dekat pun sama, karena sakit itu kan tidak harus selalu yang jauh, yang dekat pun bisa terjadi. Dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari sakit, dan selalu diberikan kemudahan dan diberikan kelimpahan rezeki dalam kegiatannya. Artinya ujung-ujungnya kan mudah-mudahan semuanya bisa setelah selesai kuliah, mengikuti PPG, menjadi guru yang hebat, ataupun berkiprah di eh, dunia usaha dan industri. Itu Pak Doni, Bu Yuni yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kita memulainya hari ini dengan Bismillah dan saya berharap nanti kita selesai dengan perkataan Alhamdulillah tanpa ada yang tertinggal, semuanya lulus, semuanya sehat, semuanya hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Asep Suryana atas sambutan dan pengantarnya.
Semoga dapat memberikan gambaran serta motivasi bagi seluruh mahasiswa P3K dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, rekan-rekan selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya terkait penjelasan teknis program P3K, izin menginformasikan Kalau saya dikarenakan keluar gak apa-apa Bu Yuni ya, supaya ada yang masuk lagi nanti satu kan gitu ya. baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Silakan melanjutkan kegiatan selanjutnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dr. Asep Suryana. Baik, rekan-rekan selanjutnya, sebelum saya masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya menginformasikan, dikarenakan kapasitas Zoom hari ini hanya berkuota 1.000 peserta atau 1.000 orang begitu, dan channel YouTube kami masih mengalami kendala teknis. Mohon diinfokan saja kepada rekan-rekannya yang mungkin nanti terlewat begitu saat koordinasi hari ini nanti akan kami share untuk video Zoom ini nanti linknya di Telegram maupun di channel WA begitu ya rekan-rekan. Baik, lanjut langsung saja kita untuk ke acara selanjutnya di mana kita akan memasuki acara inti begitu terkait penjelasan teknis pelaksanaan program penguatan profesi kependidikan atau P3K yang akan dipaparkan oleh Bapak Doni Febrian. Baik, mohon maaf kepada Bapak Doni, kami persilakan untuk memaparkan terkait penjelasan teknis. Baik, suaranya sudah terdengar belum? Sudah terdengar Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan terima kasih Bu Yuni atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sorry Sorry, saya Sri Amli, wakil ketua Milisan Yaspohu Pauli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Yuni dan juga Kepala Divisi Profesi Bidang Pendidikan di Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, rekan-rekan dari tim Divisi Probidik dan juga Divisi Profesi Bidang Keahlian dari Direktorat Pendidikan UPI, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Hari ini kita berkumpul pada siang hari ini di cuaca yang hujan gitu ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ini mendengarkan filmnya karena ada beberapa hal yang harus rekan-rekan mahasiswa ikuti begitu terkait rangkaian kegiatan P3K di semester genap tahun 2025 ini. Izin saya share terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat belum? Baik, lihat ya. Ya, baik. Hari ini kita akan melaksanakan pembekalan teknis. Sebetulnya yang kami undang itu khusus untuk ketua kelompok terpilih saja, tapi ternyata antusiasme rekan-rekan mahasiswa sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi kuota Zoom kami jadi over capacity gitu. Tapi tidak apa-apa nanti bagi yang tidak berkesempatan hadir di dalam Zoom meeting pada siang hari ini kita akan share rekaman Zoom-nya gitu ya. Eh ya, untuk P3K ini kurang lebih prosedur pelaksanaan P3K-nya kita semua sudah berada di tahap pengarahan mahasiswa, di mana sebelumnya kami dan program studi sudah mendapatkan pendaftaran yang sudah diberikan oleh program studi terkait penempatan sekolah PTL P3K rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi sekolah yang daftar di sekolah yang kami kirimkan ke program studi itu adalah hasil dari pemetaan awal kebutuhan dari setiap sekolah. Kemudian yang kedua dari mapel-mapel yang sering digunakan semester-semester sebelumnya gitu. Ataupun boleh dari program studi mengusulkan list sekolah lain tentunya yang sudah disepakati bersama oleh mahasiswa dan juga sekolah tempat putra P3K. Baik untuk semester genap saat ini, kebijakan dari Pak Kepala Divisi
Divisi Probidi bahwa P3K ini di akhir nanti akan ada ujian atau penilaian gitu ya, khusus untuk semester genap ini. Nanti ujian penilaiannya itu di akhir setelah pertemuan ke-16 gitu. Karena semester-semester sebelumnya ini memang tidak ada ujian, tapi untuk yang semester genap ini kita adakan kembali untuk ujian atau penilaian P3K akhir gitu. Eh, Timeline P3K, rekan-rekan mahasiswa harus mengacu begitu ya, berpatokan ke timeline P3K yang sudah kami share. Ada yang belum masuk grup Telegram? Sudah masuk semua ya. Jadi kami harapkan nanti rekan-rekan mahasiswa masuk ke grup Telegram dan juga P3K channel P3K. Oh, suaranya kurang jelas ya, bentar ya. Eh, ini dari sini, bentar ya. Nah, kalau sekarang gimana? Udah jelas belum? Bu Yuni, gimana sekarang suaranya? Jelas Pak Doni. Izin Pak, sudah jelas Pak Dani. Oh, udah jelas ya. Oke. Sepertinya dari ini ya, dari koneksi atau mungkin headset, tadi saya pakai headset. Baik, kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke share screen PPT ini mungkin ya. Nah, ini. Nah, sudah terlihat belum ini, Bu Yuni? Sudah Pak Dani, sudah Iya. terlihat. Iya. Baik, tadi kita sampai ke timeline. Jadi rekan-rekan mahasiswa kami harapkan untuk memegang timeline gitu ya, dan segala kegiatan P3K itu kami dari divisi Probidik akan melaksanakan rangkaian kegiatan P3K ini berdasarkan timeline yang sudah diberikan gitu ya, melalui grup Telegram ataupun melalui channel P3K. Silakan kalian amati, lihat poin-poin penting. Kita mulai dari tanggal pertama ya, 12 sampai 30 Januari kemarin. Kami sudah melakukan pendataan atau pendaftaran P3K ke prodi masing-masing. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sekolah yang disampaikan ke program studi itu adalah permintaan dari sekolah terkait mata pelajaran atau prodi-prodi apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah yang biasa digunakan dari semester-semester sebelumnya. Yang ketiga, ataupun boleh sekolah lain yang berada di list di luar dari list yang kami berikan, tapi dengan catatan atau dengan syarat sudah melakukan koordinasi awal dengan sekolah tersebut, gitu ya. Itu yang list sekolah yang kami berikan ke prodi itu seperti itu. Kemudian 3 sampai 4 Februari kemarin kalian semua sudah melakukan booking online ya. Ada beberapa mungkin rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa booking online atau melaksanakan pendaftaran online melalui SIPP itu karena memang belum melaksanakan kontrak mata kuliah dan mungkin belum mengklik selesai gitu ya. Jadi tidak bisa masuk ke SIPP. Nah, bagaimana solusinya untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum bisa daftar di SIPP karena terkendala kontrak mata kuliah, itu silahkan nanti hubungi ke Ibu Dwi untuk didata terlebih dahulu. Jadi nanti yang belum sempat booking karena belum kontrak mata kuliah ataupun belum ACC itu nanti didaftarkan P3K secara susulan gitu ya. Kemudian 5 Februari kemarin kita sudah mengenerate gitu ketua kelompok sementara. Jadi ketua kelompok yang ada sekarang itu adalah dipilih secara acak oleh sistem yang sifatnya sementara. Jadi nanti mahasiswa dapat melakukan pergantian ketua kelompok, tapi dengan catatan hanya satu kali saja begitu ya. Silakan nanti di grup Telegram itu kami lihat sudah ada yang mulai membentuk grup WhatsApp ya. Itu sudah bagus sekali. Jadi silakan ketua kelompok mengkoordinir para anggotanya untuk masuk ke dalam grup. Kalau misalkan dirasa ingin diganti ketuanya, silakan dimusyawarahkan bersama gitu. Kemudian tanggal ya hari ini
tanggal 6 itu dilakukan pembekalan teknis, kemudian nanti di tanggal 11 sampai 12 kalian atau ketua kelompok atau perwakilan di dalam satu sekolah itu mengambil surat undangan gitu ya, surat undangan untuk diberikan ke sekolah, infokan kepada kepala sekolah, diundang rapat oleh kami ke UPI secara online gitu ya. Tidak ke UPI tapi secara online karena memang tanggal 18 itu sepertinya bertepatan dengan pertama kali puasa begitu ya. Jadi khawatir terkendala masalah jarak dan waktu dan lain-lain. Jadi untuk undangan koordinasinya ini kita laksanakan secara online. Ini tahapan yang paling penting ya untuk rekan-rekan mahasiswa ketahui karena disinilah kunci finalisasi dari penempatan P3K tersebut gitu. Jadi penempatan yang ada sekarang itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi relokasi begitu ya atau reposisi tergantung nanti dari rapat koordinasi yang akan kita laksanakan di tanggal 11 sampai 12. Kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Karena kemungkinan ada universitas lain yang sudah duluan ke sekolah atau mungkin ada prodi lain yang sudah ke sekolah, jadi di sekolah tersebut sudah full begitu ya, menumpuk, kemudian dari UPI datang, nah biasanya mereka akan menyesuaikan gitu ya. Di sini keputusannya pada saat nanti tanggal 18 Februari gitu. Jadi mohon nanti sebelum tanggal 18 Februari kalian ambil surat dan sampaikan ke pihak sekolah gitu ya. Akan ada undangan oleh UPI terkait pelaksanaan P3K gitu, kesediaan sekolah untuk menerima praktikan P3K di sekolah gitu. Kemudian tanggal 20 Februari, nah, ini rekan-rekan mahasiswa mengambil surat lagi. Jadi setelah tanggal 11-12 itu surat untuk sekolah agar sekolah menghadiri rapat di tanggal 18. Nah, sedangkan tanggal 20 itu kalian mengambil surat lagi untuk surat pengantar pelaksanaan P3K gitu ya. Jadi di tanggal 18 itu mudah-mudahan 100% seluruhnya diterima oleh pihak sekolah. Tidak ada yang direlokasi ataupun tidak ada yang direposisi begitu ya, bergeser, berganti. Mudah-mudahan seluruh sekolah menerima 100% untuk praktikan P3K gitu. Kalau misalkan ada yang direlokasi, nah nanti silahkan kalian berkoordinasi dengan kami di sini, nanti kami carikan kembali alternatif sekolah lain yang memungkinkan gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih di tanggal 18 ini seluruh sekolahnya fix untuk menerima P3K gitu ya. Kemudian setelah tanggal 20 kalian mengambil surat pengantar, tanggal 23 itu kami akan mengirimkan surat tugas ke para dosen pembimbing lapangan di program studi begitu ya. Tanggal 23 Februari untuk mendampingi seluruh mahasiswa serah terima ke sekolah. Jadi nanti setelah tanggal 18 Februari itu tanggal 20 mengambil surat, kemudian tanggal 23-nya itu sebetulnya sudah bisa melaksanakan serah terima ke sekolah dengan didampingi perwakilan dosen pembimbing. Jadi ketika melaksanakan serah terima PPL P3K di sekolah tidak boleh sendirian ya. Jadi kalian hubungi dosen pembimbingnya, Bapak, Ibu, apakah berkenan tanggal 23 sampai tanggal 27 di antara rentang tersebut, Bapak, Ibu mendampingi kami untuk serah terima ke sekolah. Nah, biasanya nanti dosen pembimbing itu akan menanyakan surat tugasnya mana. Nah, itu surat tugasnya akan kami kirimkan melalui aplikasi Sinergi ke fakultas dan juga program studi pada tanggal 23 Februari. Jadi ketika nanti kalian menghubungi dosen pembimbing itu seharusnya dosen pembimbing sudah mengetahui bahwa beliau yang bersangkutan ditugaskan untuk penyerahan ya, serah terima ke sekolah. Kemudian pelaksanaan P3K ini dari tanggal 23 Februari sampai tanggal 16 Juni 2026 dan tanggal 23 Februari sampai 24 Maret itu ada kegiatan yaitu mengentry pejabat sekolah, diisi data kepala sekolah, koordinator, dan operator sekolah ini oleh ketua kelompok begitu. Jadi ketua kelompok nanti akan mendapatkan akun yang berbeda dengan peserta P3K yang lain. Karena untuk akun ketua kelompok itu akan mendapatkan tugas tambahan. Salah satunya yaitu mengentry data pejabat. Nah, untuk apa mengentry data pejabat ini?
Entry data pejabat ini untuk kita mendapatkan data sebagai kelengkapan administratif ke sekolah, seperti misalkan sertifikat penghargaan, kemudian ada insentif penghargaan untuk sekolah. Jadi silakan itu dilengkapi oleh ketua kelompok di SIPP gitu ya. Kemudian setelah ketua kelompok selesai mengentry data pejabat sekolah, ketua kelompok dapat mengambil buku penilaian pada tanggal 10 sampai 13 Maret. Ketika sudah lengkap yang step untuk entry data pejabat atau langkah-langkah mengentry data pejabat, ketua kelompoknya itu sudah bisa mengambil buku begitu ya. Jadi kami harapkan selesai mengentry, kemudian selesai mengupload penempatan di dalam web SIPP, itu kalau sudah lengkap semuanya, silakan ketua kelompoknya bisa mengambil buku. Dan sejalan dengan pengentrian pejabat yang dilakukan oleh ketua kelompok, kami juga akan membagikan akun Guru Pamong melalui email koordinator serta pengisian profil Guru Pamong melalui web SIPP. Nah, kemudian jangan lupa juga pada tanggal 28 April 29 April sampai 2 Mei itu adalah kegiatan untuk mengupload laporan awal P3K oleh masing-masing mahasiswa di web SIPP. Jadi ini kuncinya ya, selalu perhatikan timeline, selalu cek grup Telegram. Jadi mulai saat ini jangan cuek gitu ya. Dicek sering-sering dicek channel P3K UPI, sering-sering ya dibuka grup Telegramnya begitu ya. Kami juga sering posting juga di sosial media, di Instagram. Jadi tidak ada alasan bahwa Pak, saya tidak tahu informasi begitu ya, karena seluruh informasi sudah kami berikan dari berbagai arah penjuru mata angin gitu ya. Jadi dari seluruh media sudah kami infokan gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi tidak tahu informasi dan ketinggalan informasi gitu ya. Karena sekarang kan sudah zaman digital, jadi tidak ada alasan untuk seperti itu begitu. Kemudian laporan akhir ini di tanggal 20 sampai 22 Mei oleh seluruh praktikan mahasiswa juga. Kemudian dari tanggal 25 Mei sampai 3 Juni, nah ini ujian P3K gitu ya. Jadi ujian P3K ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, itu offline di sekolah, kemudian dinilai oleh guru pamong di sekolah secara langsung dan dinilai juga oleh dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan ini apabila misalkan terkendala hadir ketika waktu pelaksanaan ujian, itu diperkenankan untuk menilai ujian secara online gitu ya. Jadi nanti silahkan dibuatkan link Zoom-nya oleh masing-masing peserta mahasiswa di sekolah, di-share kepada dosennya, disepakati kita akan ujian misalkan di hari tanggal berapa gitu. Di antara rentang 25 Mei sampai 3 Juni 2026. Kemudian karena P3K ini adalah konversi gitu, ada yang konversi ke mata kuliah universitas yang kodenya KMKM gitu ya. Kemudian ada juga konversi ke mata kuliah pilihan prodi, itu kami rekap nilainya setelah ujian pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Di tanggal tersebut kami akan distribusikan nilai akhir, nilai dosen, kemudian nilai guru pamong. Nilai akhirnya adalah persentase, kemudian dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, untuk kebijakan konversinya, apakah itu ke lulus atau tidak lulus, atau nilai mutu A, B, C, itu kami serahkan ke program studi masing-masing karena masih beraneka ragam gitu ya. Kemudian untuk penarikan atau selesai kegiatan P3K ini di tanggal 16 Juni 2026. Nah, jadi kalian harus serentak selesainya di tanggal 16 Juni 2026. Nah, ada pertanyaan bagaimana Pak kalau misalkan saya sudah selesai sebelum tanggal 16 Juni, misalkan di awal Juni sudah tidak ada perkuliahan. Yang penting arahan dari Pak Kepala Divisi Probidik, tadi Pak Dr. Asep Suryana, yang penting sudah terpenuhi semua 16 pertemuan, kemudian membuat RPS sebanyak memenuhi 16 pertemuan mengajar di kelas gitu ya. Jadi paling cepat mungkin akhir Mei gitu. Jadi kalau misalkan sebelum Mei itu masih belum memenuhi ya. Jadi kemungkinan di akhir Mei atau awal Juni gitu. Baik, kemudian jangan lupa juga kalian untuk masuk, tadi sudah disampaikan ya, masuk ke grup Telegram P3K, kemudian ikuti channel WhatsApp P3K UPI, dan kemudian juga ikuti juga sosial media kami,
bukan semata-mata kami ingin mendapatkan follower banyak ya, tapi hanya untuk memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi gitu ya, supaya tidak ada lagi kendala informasi dari kami ke rekan-rekan mahasiswa gitu. Nah, ini adalah web SIPP yang nanti akan sering kalian gunakan selama 1 semester ke depan gitu. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian grup WhatsApp channel juga yang harus kalian rekan-rekan mahasiswa ikuti, dan juga grup Telegram yang harus kalian ikuti juga. Nah, kemudian untuk ketua kelompok yang sekarang terpilih itu adalah salah seorang mahasiswa calon praktikan yang ditunjuk secara langsung, secara acak oleh kami berdasarkan sistem gitu ya. Jadi ketua kelompok yang terpilih ini ditempatkan dalam satu unit sekolah latihan. Jadi satu sekolah itu hanya ada satu ketua kelompok begitu. Nah, apa saja tugas ketua kelompok? Tugas ketua kelompok kita bagi menjadi 2 bagian ya, sebelum dan sesudah berada di sekolah. Perlu diketahui juga bahwa ketua kelompok yang saat ini tercantum di dalam daftar penempatan itu adalah ketua kelompok sementara. Jadi silakan nanti ketika seluruh mahasiswa sudah berada di sekolah, sudah melaksanakan serah terima, ataupun misalkan mau sekarang-sekarang diganti ketua kelompoknya, silakan boleh. Itu kita berikan hak secara demokratis begitu ya, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok yang lain. Kan sudah dibuat grup WhatsApp-nya ya per sekolah di grup Telegram, silakan nanti didiskusikan di sana gitu. Kemudian tugas ketua kelompok sebelum berada di sekolah ya tentu harus mengenal dan mengetahui nama-nama dan jumlah mahasiswa anggota kelompoknya yang tercantum dalam daftar penempatan. Jadi kalian sudah tahu kan ya di satu sekolah ada siapa saja di sana, bisa diakses ya. Kalau nggak salah itu di menu penempatan itu sudah bisa dilihat di dalam satu sekolah itu ada berapa program studi, kemudian ada berapa orang yang ada di sana gitu ya. Silakan kalau tidak salah di menu penempatan itu ada, bisa di-download begitu. Kemudian apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam anggota kelompoknya yang tercantum dalam daftar penempatan, misalnya kesalahan nama atau eh, NIM atau misalkan program studi begitu ya, itu segera melaporkan ke kami di sini di divisi P2GJK atau divisi Probidik begitu ya. Kemudian 1 atau 2 hari sebelum mahasiswa hadir ke sekolah, nanti ketika tanggal 18 itu kan kita mengadakan rapat. Nah, tanggal 18 itu nanti sekolah akan mengisi list gitu, mengisi list eh, kesediaan sekolah menerima praktikan gitu. Di antara rentang waktu 23 sampai 27 Februari itu sekolah nanti akan mengisi kesediaan. Jadi setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang mengisi tanggal 24 atau mungkin sekolah nanti ada yang mengisi tanggal 27, ada yang mengisi tanggal 25. Nah, itu berbeda-beda biasanya. Nah, ketika sekolah sudah menulis kesediaan menerima, itu kalian harus datang ke sekolah, begitu ya. Jadi nanti akan ada, apabila sekolahnya datang nanti hadir pada tanggal 18, itu sekolah pasti mengisi kesediaan. Kecuali sekolahnya tidak hadir, maka tidak menulis kesediaan. Jadi kalian ketua kelompok beserta anggota sebelum nanti dengan dosen pembimbing itu datang ke sekolah duluan. Ya, ketemu dengan wakasek kurikulum atau koordinator PPL, ditanyakan Bapak Ibu kami dari UPI akan melaksanakan PPL P3K di sini. Kira-kira bersedia menerimanya di tanggal berapa? Itu kalau misalkan sekolahnya tidak hadir pada tanggal 18. Nah, itu tugas ketua kelompok ya. Jadi selamat yang terpilih menjadi ketua kelompok, mendapatkan tugas yang lumayan berat begitu ya. Kemudian bersama dengan anggota kelompok, ketua kelompok membicarakan persiapan menuju ke sekolah mitra. Nah, ini yang tadi disampaikan ya. Jadi kalau misalkan tanggal 18 Februari tadi setelah rapat dengan sekolah, itu nanti sekolah akan memberikan jadwal kesediaan menerima. Nah, silakan nanti ketua kelompok dengan para anggotanya kemudian menghubungi perwakilan dosen pembimbing begitu ya. Misalkan nih tanggal 18 Februari itu kan sudah dapat jadwal sekolah misalkan SMA Negeri 1 Bandung bersedia menerima praktikan P3K tanggal 25 Februari. Nah, itu tanggal 24-nya ketua para anggota yang lain silakan hubungi dosen pembimbing perwakilan
gitu ya. Bapak tanggal 25 ini sekolah siap menerima, apakah Bapak berkenan untuk mendampingi kami serah terima ke sekolah? Nah, begitu ya. Jadi tugas ketua kelompok itu seperti itu dengan para anggotanya. Kemudian tugas ketua kelompok setelah berada di sekolah, ketua kelompok diminta untuk melaporkan keadaan anggota kelompoknya secara lengkap dengan nama dosen pembimbing. Jadi nanti ketika kalian mengambil surat pengantar di tanggal 20 Februari ya, di tanggal 20 Februari itu daftar penempatan P3K dari kaminya itu nama guru pamongnya masih kosong. Nah, setelah 1 minggu berada di sekolah, tugas ketua kelompok melaporkan anggota kelompoknya secara lengkap dengan nama dosen pembimbing, guru pamong, kemudian nama kepala sekolah, nama koordinator guru pamong dan operator operator IT di sana gitu ya menggunakan kop sekolah. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan TU di sekolah gitu ya untuk melaporkan keadaan anggotanya yang secara lengkap diterima oleh sekolah. Nanti ada di slide berikutnya nanti ada contohnya gitu ya. Kemudian membuat daftar hadir praktikan lengkap dengan keterangan kegiatan, misalkan penampilan di kelas, piket, pembimbing, kegiatan ekskul untuk diketahui oleh dosen pembimbing dan juga guru pamong. Nanti daftar hadir praktikan ini kalian lampirkan di laporan akhir, gitu ya, diupload di laporan akhir nanti. Kemudian ketua kelompok untuk mengentry data pejabat sekolah tadi yang disampaikan ya. Mengentry data pejabat kepala sekolah dari mulai nama, NIP, NPWP, golongan dan lain-lain gitu ya untuk keperluan pembuatan SK atau surat tugas pejabat sekolah dan administrasi pembimbingan dari UPI ke sekolah. Kemudian setelah ketua kelompok selesai melaksanakan poin nomor 1 dan nomor 3, ketua kelompok mengambil buku instrumen penilaian dan soft file, kalau soft file nanti kita akan bagikan ya. Jadi mengambil buku instrumen penilaian saja di gedung Direktorat Pendidikan. Ini karena kami dulu di University Center, sekarang sudah pindah ke gedung Direktorat Pendidikan lantai 1. Kemudian ketua kelompok juga mengupayakan agar anggota kelompoknya dapat bekerja sama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas praktikan PPL. Kemudian jangan lupa juga nanti ketua kelompok mengadakan pertemuan minimal 1 minggu sekali dengan dosen pembimbing lapangan gitu ya. Jadi minimal selama 1 semester 3 kali lah pada saat serah terima 1 kali, kemudian 2 kali di pembimbingan dan 3 kali pada saat penarikan gitu ya. Kemudian di akhir kegiatan, ketua kelompok mengkoordinir perpisahan, menghubungi dosen pembimbing lapangan, dan memastikan guru pamong sudah mengisi instrumen penilaian melalui aplikasi SIPP. Ya, jadi tugas kalian itu untuk individu mahasiswa mengupload laporan awal, mengupload laporan akhir ya, kemudian ujian. Dan untuk ketua kelompok ada tugas tambahan, mengentri data pejabat sekolah, kemudian mengupload penempatan kop sekolah dan mengambil buku penilaian. Ini yang tadi kami jelaskan sebelumnya. Jadi nanti pada saat tanggal 20 Februari, kalau tidak salah ya, pada saat mengambil surat pengantaran, itu di dalam mapnya ada surat pengantar untuk sekolah, kemudian daftar penempatan yang menggunakan kop UPI, yang berisi nama dosen pembimbing, kemudian nama mahasiswa, dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah kalian ke sekolah, diterima, nanti ketua kelompok mengupload lagi penempatannya yang menggunakan kop sekolah. Nah, ini akan menjadi dasar atau rujukan kami begitu bahwa kalian sudah diterima di sekolah. Ya, jadi silakan berikan ke TU nanti suratnya Bapak Ibu mohon untuk dibuatkan kembali daftar penempatan seperti ini tapi sudah berisi lengkap. Nah, ini akan menjadi dasar nanti pembagian akun guru pamong. Nah, jadi nanti mahasiswanya ketika di sistem itu kami akan meng-SK-kan sesuai dengan penempatan yang diberikan oleh sekolah gitu ya. Jadi nanti tidak ada lagi kesalahan gitu. Jadi sudah jelas mahasiswanya ini dibimbingnya guru pamongnya oleh ini, kemudian dosen pembimbingnya oleh dosen pembimbing yang bersangkutan gitu ya. Kemudian ini kurang lebih tampilan untuk akun ketua kelompok. Ada tambahan menu yaitu tambahan menu pejabat sekolah, menu laporan dan menu nilai. Coba nanti bisa sambil dilihat ya. Mungkin Bu Yuni bisa dibantu dibuka dulu aja aksesnya untuk rekan-rekan mahasiswa login lagi
Silahkan nanti untuk akun ketua kelompok itu kurang lebih tampilannya ada menu tambahan ya untuk eh, pejabat sekolah dan untuk penempatan ya kalau tidak salah itu. Ada dua tambahan gitu. Menu penempatan ini untuk mengupload penempatan dari sekolah, menu pejabat sekolah ini untuk mengentry data pejabat sekolah gitu ya. Menu laporan untuk mengupload laporan awal, laporan akhir, menu nilai itu nanti di akhir untuk melihat rekapitulasi penilaian secara lengkap yang telah dinilai oleh dosen dan juga guru pamong. Kemudian menu penempatan, nah ini yang tadi disampaikan, jadi kalian dapat melihat daftar mahasiswa dari prodi apa saja yang ada di dalam satu sekolah itu di menu penempatan gitu ya. Kemudian ada menu download itu untuk mendownload buku panduan dan juga penilaian P3K. Ya, ini juga sama ya untuk menu ketua kelompok. Ini tampilan untuk mengentry data pejabat sekolah dari kepala sekolah, koordinator guru pamong, dan juga operator. Silahkan dilengkapi selengkap-lengkapnya dari mulai NIK. Nanti kami juga akan berikan surat pengantar ya terkait permintaan entry data pejabat ini agar resmi begitu langsung dari UPI dan data-data yang di entrikan insya Allah tidak akan disalahgunakan gitu. Biasanya suka ada sekolah yang bertanya mana surat dari UPI-nya untuk mengentri data pejabat karena mereka sepertinya khawatir terkait data-data pribadi gitu. Kemudian ya ini untuk upload laporan awal dan laporan akhir. Jadi nanti jangan lupa sering-sering dipantau. Nanti mungkin Bu Dwi atau rekan-rekan dari tim Probidik akan menginformasikan apa saja yang harus data-data apa saja yang diminta dan informasi yang disampaikan itu akan selalu di-share melalui grup Telegram ataupun melalui channel P3K dan juga sosial media Instagram gitu ya. Baik, demikian mungkin untuk bekalan teknis pada siang hari ini. Ini kontak person kami, silahkan dicatat dengan baik, disimpan, kemudian kalau perlu informasi silahkan dihubungi, tapi catatan ya, dihubunginya jam kerja, itu hari dan jam kerja. Jangan jangan lewat dari hari dan jam kerja, kasihan Bu Dwi-nya nanti ya. Baik, itu saja dari saya Bu Dwi. Selanjutnya mungkin kita buka sesi diskusi, tapi sepertinya jangan terlalu banyak ya. Cukup 3 sampai 4 mahasiswa mungkin yang bertanya. Nanti selebihnya bisa kontak person melalui admin gitu ya. Terima kasih Bu Dwi. Selamat siang menjelang sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Doni atas pemaparan dan penjelasan teknis terkait P3K-nya. Izin menambahkan sedikit barangkali ya Pak Doni ya, untuk rekan-rekan sekalian, izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Doni, di mana rekan-rekan mohon melihat kembali timeline yang sudah kami bagikan. Jadi ada beberapa kasusnya nanti rekan-rekan bertanya, Ibu saya mau upload hasil penempatan kok nggak bisa? Karena belum kita buka. Kita bukanya sesuai tanggal pada timeline ya teman-teman ya. Kayak misalkan Ibu saya mau upload laporan kok belum bisa. Coba dilihat kembali untuk tanggal timelinenya gitu ya. Misalkan nanti upload laporan di tanggal 1 April. Terus nanti tanggal 30 Maret atau tanggal 20 Maret udah banyak yang WA ke saya, Bu, saya nggak bisa upload laporan akhir atau laporan awal begitu ya. Coba dilihat kembali di timelinenya apa sudah sesuai apa belum. Jadi kurang lebih kita akan melaksanakan P3K ini dengan timeline yang telah kami bagikan. Mungkin jika nanti ada perubahan waktu atau apapun akan segera kami informasikan baik di Telegram, WhatsApp maupun di Instagram sosial media. Begitu tambahannya dari saya. Baik untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab begitu ya. Boleh teman-teman raise hand atau juga boleh chat di kolom eh, chat Zoom begitu ya. Oke, kita batasi mungkin kurang lebih 5 pertanyaan karena waktunya juga sudah hampir pukul 3. Begitu. Baik, dari Ananda Subhan, silakan.
Ya, Ananda, apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Ibu. Kenalkan, saya Ananda Subahan dari Pendidikan Tata Busana. Izin bertanya terkait untuk penggantian ketua itu bagaimana ya, Bu? Apakah dari sistem atau bagaimana? Baik, izin saya yang menjawab Pak Doni ya untuk penggantian ketua kelompok. Kebetulan saya yang memegang hal tersebut begitu rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan sudah kami informasikan terkait ketua kelompoknya. Silahkan yang belum bisa join mungkin nanti ada eh, apa namanya grup WhatsApp terbaru dari kelompoknya begitu ya. Silahkan untuk menghubungi ketua kelompoknya terlebih dahulu. Jika ada pergantian ketua kelompok yang telah disetujui oleh seluruh peserta di sekolah tersebut, boleh WA langsung ke saya dengan format nama sekolah, mohon maaf, sekolah tempat P3K, kemudian nama beserta NIM ketua sebelumnya dan nama beserta NIM ketua kelompok yang terbaru. Begitu saja ya. Oke. Pergantiannya sendiri boleh mulai hari ini. Kalau ada yang sudah mau diganti, boleh hari ini langsung WA ke saya sampai nanti di tanggal 23 sebelum teman-teman ke sekolah untuk pergantian kelompok ketua kelompoknya ya. Baik, Oke, sudah jelas jawaban dari saya, Ananda? Ananda? sudah Ibu, terima kasih. Oke. Baik, sebentar ini ada pertanyaan di kolom chat Zoom dari Destiana Eka. Pertanyaannya, apakah meskipun tergabung dalam kelompok, pelaksanaan kegiatannya tetap dilakukan secara individu? Apakah kami perlu menyusun dan melaksanakan program secara berkelompok atau cukup berfokus pada tugas individu masing-masing? Mohon arahan dan penjelasannya. Izin mungkin Bapak Doni bisa menjelaskan lebih jelas begitu Pak Doni. Terima Iya, kasih Pak Doni. eh, ketua kelompok itu hanya terkait di sistem SIPP saja ya, terkait entry data pejabat, kemudian mengupload daftar penempatan, kemudian perwakilan dalam mengambil buku instrumen penilaian atau buku catatan harian penilaian P3K gitu. Selebihnya itu menjadi tugas individu. Jadi kalian membuat RPS gitu kan, kemudian mengajar di kelas. Kewajiban yang harus dipenuhinya itu seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Kepala Divisi Probidik begitu, Pak Dr. Asep Suryana, itu 16 kali pertemuan gitu ya. Jadi silakan buat RPS untuk memenuhi 16 kali pertemuan pembelajaran di kelas gitu. Itu ya. Jadi fokusnya ke tugas individu. Ketua kelompok itu hanya mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan beberapa kegiatan di sistem atau di aplikasi SIPP gitu. Gitu ya. Jelas ya? Apakah sudah jelas? Destiana ya, begitu jawaban dari Pak Doni. Baik, untuk selanjutnya ke Gaida, silahkan Gaida. Izin bertanya Ibu, kan saya di sini jadi apa namanya ketua yang dipilih dari servernya ya. Nah itu tuh untuk mengetahui yang anggotanya siapa saja itu kalau boleh tahu tadi di penempatan yang bagaimananya ya. Soalnya sampai sekarang belum menjaring Ibu, belum terkumpul semua. Terima kasih. Pak Doni, silakan. Ya. Sudah dibuka belum ya aksesnya? Coba bentar saya lihat dulu ya. Di menu penempatan itu kan ada ini ya, coba boleh dicoba login lagi mungkin. Bentar. Hmm, oh ini mungkin. Nah coba bisa login lagi nggak, Gaida? Dicoba. Sudah Bapak, di Hmm, yang download penempatan atau bukan Bapak? iya yang itu download penempatan.
Nah, itu yang terteranya itu hanya ada dari prodi saya. Atau emang hanya seperti itu? Berarti memang hanya ada prodi dari Gaida saja berarti. Oh, baik Bapak. Hmm, begitu ya. Ya, terima kasih Kalau Bapak. ada dari prodi lain biasanya langsung ketika di-download itu ada dari prodi lain gitu. Kalau misalkan hanya prodi Gaida saja ya memang di sekolah tersebut hanya prodi Gaida saja gitu. Baik. Ya, Baik Bapak, terima kasih. ya. Ya, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Alexandra. Izin bertanya, Bu, penempatan P3K saya di luar kota dan sekarang posisinya saya sudah di luar kota. Untuk mengambil surat atau buku yang mengharuskan pergi ke kampus sepertinya tidak memungkinkan. Itu bagaimana ya, Bu? Pak Doni? Ya, ya, seperti yang terlampir di timeline itu di poin ke-6 ya, tanggal 11 sampai dengan 12 itu kan pengambilan dan penyampaian surat undangan untuk sekolah mengikuti rapat koordinasi dan persiapan program P3K. Jadi ketua atau wakil ketua yang mengambil berkas ke divisi Probidik di gedung Direktorat Pendidikan lantai 1. Kemudian khusus UPI kampus daerah dan juga mungkin untuk yang P3K-nya berada di luar kota itu karena efisiensi ya. Tidak apa-apa, tidak ke kampus juga, nanti akan kami kirimkan soft file-nya, begitu, soft file surat undangan untuk sekolah. Jadi kalian nanti kirimkan saja soft file-nya, begitu ya, karena kalau harus datang ke Bandung yang di UPI kampus daerah, ataupun untuk rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan P3K di luar kota Bandung, itu khawatir ya dari segi biayanya, untuk efisiensi juga sepertinya tidak perlu datang ke sini, nanti kami siapkan soft file-nya saja, gitu. Gitu ya. Ya, begitu penjelasan dari Pak Doni, apakah sudah cukup jelas? Baik, kalau diam tandanya sudah jelas ya, rekan-rekan semua. Sepertinya sudah Baik, ngerti ini, sudah cukup sepertinya nih. baik. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir lagi, rekan-rekan sebelum ditutup koordinasi hari ini. Kemudian ada juga yang masih bertanya untuk recordingnya akan kami berikan nanti linknya mungkin kemungkinan akan kami unggah di YouTube. Mohon maaf sebelumnya karena YouTube kami bermasalah begitu ya. Nanti akan setelah kami convert nanti akan di-share linknya melalui Telegram ataupun di channel WA. Begitu ya rekan-rekan ya. Mohon disampaikan informasi sore hari ini ke rekan-rekannya yang mungkin tadi terlewat ya begitu rekan-rekan. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akan menutup kegiatan pembekalan teknis hari ini. Bu Terima Yuni, kasih banyak sebelumnya izin, Pak Bu Yuni. Doni. Terima kasih banyak eh sebelumnya Bu Pak Yuni, Doni. Namun ini masih ada yang raise hand Pak Doni. hmm, Apakah jadi untuk dalam waktu dekat, kegiatan yang harus rekan-rekan mahasiswa lakukan itu adalah di tanggal 11 sampai 12 Februari ya. Untuk yang ketua kelompok di luar UPI kampus daerah dan di luar dari sekolah yang berada di luar kota Bandung atau di luar Jawa Barat, itu silakan ketua kelompoknya datang ke gedung Dirpen, gedung Direktorat Pendidikan lantai 1, nanti cari di sana divisi profesi bidang kependidikan gitu ya, Probidik atau kalau misalkan mereka belum familiar dengan Probidik, gedung kantor P2JK gitu ya di gedung Dirpen lantai 1. Jangan lupa tanggal 11 sampai 12 karena ini adalah poin penting ya, poin nomor 6 dan poin nomor 7 itu poin utama kalian diterima di sekolah atau tidak gitu ya. Jadi tolong ketua kelompoknya dibantu untuk mengambil surat di kami kemudian sampaikan ke pihak sekolah. Jadi pastikan sampai ke pihak sekolah dan diterima oleh kepala sekolah gitu ya atau koordinator PPL sekolah. Ini menentukan langkah kalian berikutnya untuk berkegiatan P3K di sekolah. Itu saja Bu Yuni mungkin ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas kehadirannya di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Doni dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, mohon maaf karena waktu juga telah menunjukkan pukul 3. Mohon izin kepada Abdan dan Tubagus, bukan saya tidak ingin membuka sesi tanya jawab karena memang waktunya sudah habis. Nanti boleh ditanyakan kembali di kolom Telegram maupun di WA ke saya ya untuk pertanyaan yang mungkin masih belum jelas. Begitu ya rekan-rekan ya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Semoga rekan-rekan semua sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah mengikuti kegiatan pembekalan teknis P3K ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh serta menjadi bekal yang bermanfaat dalam pelaksanaan program P3K ke depannya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu Yuni.